Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 8. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara ASEAN ya. Untuk materi pertama yaitu pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kita bahas kerjasama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa faktor pendorong kerjasama antar negara, antara lain sebagai berikut. 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Kesamaan wilayah. 3. Kesamaan ideologi. 4. Perbedaan sumber daya alam. 5. Perbedaan teknologi. 6. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Selanjutnya adalah faktor penghambat kerjasama. Nomor 1 ada keamanan negara. Ya. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga adalah perang antar negara. Jadi ketiga faktor ini bisa menghambat kerjasama antar negara ya. Dari keamanannya, contohnya dari suatu negara keamanannya tidak terjamin, maka tidak akan ada kerjasama di antara negara tersebut. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Apabila kebijakannya tidak memberikan izin untuk kerjasama, maka suatu negara tersebut tidak akan bisa bekerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, perang antar negara. Jadi ketika ada suatu atau beberapa negara yang sedang perang, ya, seperti contohnya kemarin Palestina dan Israel ya, maka itu akan terputus kerjasama dengan negara-negara yang lain karena terjadi konflik ya, di negara tersebut. Selanjutnya adalah integrasi ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang paling peduli dan berbagi. Salah satu pilar ASEAN adalah ASEAN Political Security Community ya, atau disingkat dengan APCC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dalam kerjasama ASEAN, di bidang pendidikan telah dilakukan pertemuan para Menteri Pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan antar negara ASEAN. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN, yaitu ASEAN Free Trade Area ya, atau disingkat dengan AFTA. Selanjutnya, pada tahun 2015, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 ya di dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ini di bidang ekonomi ya. Selanjutnya, kerjasama di bidang sosial. Tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi. Tahun 1950, diperkirakan 15% penduduk ASEAN tinggal di daerah urban atau kota. Jadi 15% penduduk daerah itu berpindah ke kota ya, untuk mencari pekerjaan atau untuk membuka usaha.
Selanjutnya di bidang budaya. Sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program Promoting and ASEAN Identity. Selanjutnya di bidang politik, terdapat kerjasama yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN, ya, atau ASEAN Political Security Community, ya, disingkat dengan APISC, ya. Selanjutnya di bidang pendidikan, ASEAN telah membentuk ASEAN University Network, ya, atau disingkat dengan AUN, atau Jaringan Universitas se-ASEAN. Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN, ya, yaitu ASEAN Community Vision 2025. Oke, untuk materi kali ini cukupkan sekian dulu. Nanti untuk tugas akan Bapak share di grup WhatsApp, ya. Oke, silakan disimak dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.